Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Kita lanjutkan untuk materi pemrograman web 2. Untuk materi kali ini saya akan membedah tentang bagaimana cara mengimplementasikan basis data dengan template web yang sudah kita coba-coba kemarin. Anda lihat di sini untuk beberapa menu navigasi yang ada di atas, ya. Ini semua sudah kita modifikasi disesuaikan dengan kebutuhan kita. Ya, misalnya kita akan membuat beberapa halaman, ada update, ada tentang kami dan sebagainya, yang mana halaman atau isi dari navigasi ini semuanya saya ambil dari tabel menu, ya. Anggap saja saya punya satu interface yang bisa menginsert kemudian atau mengupdate data-data dari menu, ya, baik itu urutan dan sebagainya, ya. Jadi saya menggunakan tabel menu dengan misalnya isi seperti ini. Kalau saya terapkan akan tampil seperti ini. Di samping itu, di materi ini nanti juga akan saya bahas bagaimana cara mengimplementasikan slidernya. Jadi mengoptimalkan slider ini nanti juga dihubungkan dengan basis data. Kalau Anda lihat ini sudah berubah-ubah, ya, sesuai dengan yang kita buat. Kemudian termasuk juga di dalamnya, ya, kalau kita muat ulang, nah ini ada 3 kolom. Kalau sesuai dengan desainnya di sana, ini saya isi untuk misalnya berita begitu, ya. Ini inputan saya yang terakhir. Jadi saya balik, yang terakhir itu berada terbaru di sini. Ini inputan yang kedua, ini inputan yang pertama. Nah, sesuai dengan jumlah kolomnya, di sini saya batasi hanya 3 berita saja. Oke, saya bahas dulu yang pertama tentang navigasi atau menu yang terhubung dengan basis data. Pertama-tama, ini saya tambahkan suatu fungsi koneksi. Baris nomor 2 menggunakan perintah include, ya. Koneksi ke database sama seperti yang kemarin, databasenya masih menggunakan coba dan seterusnya, tidak perlu saya bahas ulang di sini. Kemudian untuk proses pengubahan variabel halaman yang kita buat kemarin, ya. Awalnya saya menggunakan switch, namun karena di sini kita menggunakan basis data, saya modifikasi switch tidak lagi saya pakai, namun saya hanya pakai if saja. Jadi ini hasil istilahnya dalam tanda kutip rekayasa, ya, atau istilahnya bagaimana cara kita mengupayakan supaya data yang ada di sini kita olah bisa berfungsi untuk navigasi sebuah halaman. Kalau kita lihat, kita perlu variabel, kita perlu nilainya, terus kemudian mungkin ada linknya dan sebagainya. Nah, setelah saya tatik, saya ketemu cara seperti ini. Sekali lagi ini hanya salah satu cara, ya. Kemudian kalau kita lihat ada ID menu, kemudian ada menu, title, link, target, dan urutan. Nah, pemanfaatannya prinsipnya sebenarnya sama, ya, seperti switch. Namun di sini karena query tidak bisa saya masukkan di dalam scope-nya switch, maka saya akali hanya menggunakan if saja. Nah, ini saya query, select from tabel menu, ya, TB menu, diurutkan berdasarkan urutan. Baris 37 ini menampung sementara linknya. Kalau kita lihat di link itu nanti ada perintah tambahan, ya, tanda tanya hal, ini nama variabelnya hal. Setelah sama dengan itu baru nilai dari variabelnya sesuai dengan judul menunya. Nah, di pemanfaatannya ini saya membuang tanda tanya dan hal serta sama dengan, sehingga nanti yang saya dapat adalah update, news, dan seterusnya. Jadi ini saya buang, ya, pakai perintah replace. Saya tampung di variabel t. Nanti jika variabel hal itu sama dengan t, pas kebetulan sama di looping begitu, maka akan ketemu atau
istilahnya kalau syaratnya terpenuhi, memanggil file yang berada di folder page sesuai dengan nama variabel T. Kalau misalnya namanya news, ya berarti tinggal news, di sini ada penggabungan string.php, maka itu yang dijalankan sebagai pengganti switch. Nah, defaultnya jika variabel hal itu kosong, nah, saya include home itu. Nah, kalau kita coba seperti ini ya, jadi kita masih di navigasi menunya ya, seperti ini. Kalau saya klik kontak, dia membuka halaman baru karena targetnya kita buat blank atau dia membuka jendela yang baru. Oke, itu tentang navigasi menu ya. Jadi fokusnya adalah di tabel TB menu dan proses dalam tanda kutip rekayasa itu tadi ya, supaya kita bisa dapat dari prinsip sama seperti switch. Tambahan ya, ada catatan bahwa kalau kita menentukan nama linknya tadi itu, kita juga harus menyediakan filenya sesuai yang kita proses di baris 40 ini. Misalnya news.php kita juga harus menyediakan ya, di folder page. Nah, kita sediakan seperti ini atau sejumlah yang ada di tabel menu. Kemudian cara menampilkan menunya sendiri, karena kemarin berada di file navigasi .php, Anda lihat ada banyak kode HTML di sana. Namun setelah kita pilah-pilah, ternyata di bagian UL atau unordered list itu yang diulang untuk menghasilkan menu. Nah, di sini saya sengaja meninggalkan satu menu yang saya buat statis, tidak saya hubungkan dengan basis data untuk membedakan ya. Kemudian menu selanjutnya sebenarnya yang saya ulang adalah ini. Nah, perulangannya sebanyak apa? Ya sebanyak menu. Sehingga di sana saya perlu menghubungkan dengan basis data, terutama tabel menu ya. Di sini saya buka dulu PHP-nya. Kemudian saya lakukan query di baris 14 ini, select from TB menu order by urutan. Nah, biasanya menu kita suka memindah-mindah atau kita bisa mengatur ya, misalnya di sini saya atur sesuai dengan urutan. Kemudian dengan proses query dan hasilnya saya tampung di array namanya menu ya. Yang seperti ini HTML saya konversi ke PHP ya, kurang lebih seperti ini. Jadi kalau ada tanda double petik saya ubah ke single petik, yang mana double petik hanya saya pakai di awal dan penutup saja. Di tengah-tengah tidak boleh ada double petik kecuali ada penggabungan string ya. Nanti ada contohnya. Ini yang saya jadikan satu. Jadi di dalam ICO ini murni hanya untuk bahasa HTML yang saya pakai di PHP, atau tanda petiknya saya hilangkan ganti single petik. Nah, kemudian linknya tetap menggunakan ahref. Nah, linknya apa? Ya sesuai dengan loopingnya dia, menu kemudian link, kolom link. Nah, ini jadi urut, update dan seterusnya sesuai dengan urutan. Ini linknya. Kemudian title juga kita bisa tambahkan, yang mana fungsi title sendiri adalah kalau kursor itu berada di atas link ya, di atas link, maka akan bisa memberikan keterangan tambahan. Nah, seperti ini yang muncul kotak kecil hitam, ada tulisan misalnya halaman layanan dan sebagainya, itu adalah titelnya ya. Seperti fungsi dari HTML-nya. Kemudian ada target, ini bagaimana cara halaman itu dibuka, bisa blank atau self ya. Kemudian menu, ini nama menunya sendiri. Jadi mulai listnya ini akan diulang sebanyak hasil query-nya, dan itu akan menghasilkan tampilan seperti ini, sejumlah mulai dari update sampai dengan kontak. Ini home-nya tadi kita buat yang statis. Itu penempatan menu, pengambilan menu dari tabel TB menu. Selanjutnya kita bahas masalah slider ya, atau di sini animasi yang bergerak dengan konten yang bisa berubah. Nah, di sini saya hubungkan dengan tabel, saya buatkan sendiri, saya buat misalnya namanya slider.
ada ID, ada judul, subjudulnya, isi urutan, isi gambar, status. Di sini saya pakai kalau statusnya 1 itu aktif dipakai, kalau 0 dia tidak dipakai ya. Nah, sekali lagi semuanya tergantung dari bagaimana desainnya, konsep dan desainnya ya. Nah, penempatan slider ini kebetulan ada di home ya. Jadi kemarin setelah kita buka ternyata ada di kelas slider. Nah, setelah kita amati juga ternyata tetap di bagian yang ada perulangan itu yang dipakai untuk mengisi atau konten dari slider itu. Nah, di sini tidak saya buat ada yang statis, namun semuanya saya buat dinamis. Ini awal atau script awal dari HTML-nya saya konversi ke bentuk PHP di dalam ICO ya. Saya hubungkan atau saya memanggil TB slider ya, statusnya 1. Kemudian diurutkan. Nah, kenapa perlu ada limit? Terkadang untuk slide ini tidak perlu semua ditampilkan, namun biasanya hanya 3 atau 2 atau sesuai dengan kebutuhan. Sehingga mungkin dengan interface tertentu kita bisa ada fitur misalnya di nonaktifkan atau dihapus atau bagaimana ya, sehingga dengan adanya status ini sangat membantu mana yang mau ditampilkan dulu dan mana yang tidak. Nah, prosesnya tetap sama ya. Di sini ada perulangan yang ditampung di variable array slider. Untuk gambarnya juga ini anggap saja ada interface yang bisa memasukkan insert gambar lalu diambil nama filenya, tersimpan misalnya server 1 JPEG dan seterusnya seperti ini ya. Kemudian kalau ditampilkan ya sesuai dengan row-nya atau datanya. Nah, di sini cara memanggilnya, nah ini yang saya masukkan tadi. Kalau misalnya kita menggunakan titik double petik, maka ini saya kombinasikan atau saya implementasikan di penggabungan string. Jadi ICO dibuka, ada proses listnya di sini, list ordernya. Kemudian ini belum selesai karena saya perlu menyisipkan data berupa data nama file gambar. Langsung saya pecah di sini atau saya potong, kemudian pakai perintah titik untuk menggabungkan string dan seterusnya. Ini satu kesatuan baris 11. Kalau Anda lihat ini adalah perintah HTML untuk menampilkan gambar. Nah, kemudian sesuai dengan desainnya, ini ada judul dan subnya, saya beri nama atau saya beri istilah subjudul begitu ya. Saya letakkan di sini yang judulnya di slide title, kemudian yang subtitlenya saya ambil dari subjudul ya. Kemudian isi, nah ini saya update pakai perintah paragraf supaya hasilnya kalau memang isinya banyak itu rapih ya. Tentang strukturnya ini tergantung sekali lagi dari desain. Ini hanya contoh, saya buat variabel hanya isinya 100 saja ya, nanti selebihnya kan tergantung dari kebutuhan. Nah, kemudian itu cara menampilkan slider. Terus yang selanjutnya di bawah, nah ini ada berita. Kalau kita jalankan ulang, animasinya muncul ya. Nah, di sini berita juga sama caranya. Kebetulan ada di halaman berita home saja. Kalau saya klik halaman yang lain, beritanya nggak ada. Jadi saya query sebanyak 3 record ya. Nah, ternyata dia ada di blok atau divisi sebelah sini. Nah, kalau di mentahnya itu ada 3 pembagian dengan pembagian 4 MD4 ya. Nah, ini kita ambil salah satu, kemudian kita looping sebanyak 3 ya. Meskipun jumlah beritanya banyak, biasanya diambil yang updatean terakhir. Anda bisa menggunakan by ID yang terbesar. Otomatis ID yang terbesar itu adalah yang terakhir diinputkan, atau mungkin berdasarkan tanggal ya, berdasarkan tanggal. Nah, ini sesuai dengan desain atau kebutuhannya. Nah, kemudian sekali lagi tidak mengubah dari desainnya, kita hanya mengganti
nilai-nilai atau konten yang sudah ada dengan konten dari database. Karena di sini saya pakai variabel berita array untuk menampung query dari TB berita. Ini berarti cara menampilkan saya taruh di kelas title seperti ini, kemudian di subtitle juga seperti ini ya. Nah, untuk selanjutnya kok tidak ada tanggalnya, ya sekali lagi tergantung dari kebutuhan. Kalau misalnya Anda menghendaki kapan ini diposting, ya Anda tinggal modifikasi saja, menambahkan data. Oke, saya kira itu contoh untuk menghubungkan template yang kemarin Anda coba dengan basis data. Nah, ini sekali lagi data yang kita perlukan, ada tabel berita, strukturnya seperti ini. Kemudian ada tabel menu tadi di awal ya, strukturnya seperti ini. Kemudian ada tabel slider, strukturnya seperti ini. Silakan dicoba, kalau ada kesulitan bisa ditanyakan. Oke, saya cukupkan dulu untuk materi ini. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.